Halo semuanya, selamat datang di video ini. Jadi saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Aisyah Lifairawan dengan NPM B1A022381 dari kelas C, jurusan pidana. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah sebagai nilai pengganti UAS, gitu teman-teman. Terus saya akan menjelaskan buku Hukum Pidana Internasional karya yang ditulis oleh Edi O.S. Hiarech pada tahun 2009. Terus saya mengambil bab 4, yaitu kejahatan internasional. Yang pertama adalah pengertiannya, yang kedua ada internasionalisasi kejahatan, yang C-nya ada karakteristik kejahatannya, yang ke D-nya hierarki kejahatan internasional, yang ke E-nya beberapa kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan agresi, kejahatan terhadap kemanusiaan, perang, gitu kan. Jadi tujuan saya mengambil bab itu adalah saya akan menjelaskannya secara rinci, poin-poin yang ada di bab tersebut. Dan tidak hanya itu, jadi saya memilih itu karena saya melihat bagaimana penulis mengembangkan gagasannya dan bagaimana bab ini berkontribusi terhadap keseluruhan buku secara keseluruhan. Jadi jika ingin mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bab 4 dari buku ini, pastikan untuk menyimak video ini. Saya akan menjelaskan isi buku dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Yuk langsung kita mulai. Kejahatan internasional belum memiliki definisi yang baku yang disepakati dalam perjanjian atau kebiasaan internasional. Berbagai pakar memiliki pandangan berbeda mengenai konsep ini. Yang pertama ada M. Cherif Basyoni mendefinisikan kejahatan internasional sebagai tindakan yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi multilateral dan memiliki salah satu dari 10 karakteristik pidana. Yang kedua adalah Brian A. Garner melihatnya sebagai kejahatan terhadap hukum internasional, termasuk tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran berdasarkan perjanjian internasional, tricky crime, atau hukum kebiasaan internasional. Terus, prinsip yuridiksi universal mengharuskan negara-negara untuk menuntut kejahatan ini. Terus ada juga pendapat penulis menyatakan bahwa kejahatan internasional adalah tindakan pendapat penulis itu adalah pendapat Edi O.S. Hiarech menyatakan bahwa kejahatan internasional adalah tindakan yang dianggap sebagai kejahatan oleh hukum internasional atau konvensi internasional dan dapat dituntut oleh negara manapun berdasarkan prinsip universal. Prinsip ini bertujuan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Namun jika pelaku telah diadili dan dihukum oleh salah suatu pengadilan, maka negara lain tidak boleh menuntutnya kembali sesuai dengan asas nebis in idem. Selain itu, istilah international crime juga sering digunakan, meskipun belum ada kesepakatan definisi resmi di ranah internasionalnya. Intinya, kejahatan internasional adalah tindakan yang melanggar hukum internasional dan berpotensi mempengaruhi masyarakat global. Berbagai istilah digunakan untuk menyebut kejahatan internasional, meskipun belum ada kesepakatan definisi resmi dalam perjanjian atau kebiasaan internasional. Berikut adalah beberapa istilah utama menurut saya. Yang pertama itu dari buku yang saya baca itu, yang pertama adalah international crime, merujuk pada tindakan atau perilaku yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional berdasarkan konvensi atau kebiasaan internasional. Konsep ini mencakup international crimes stricto sensu dan international crimes largo sensu. Yang kedua adalah international crimes stricto sensu. Kejahatan internasional dalam arti sempit hanya mencakup pelanggaran yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah Internasional atau ICC seperti agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang. Yang ketiga adalah international crimes largo sensu. Kejahatan internasional dalam arti luas mencakup pelanggaran yang tidak hanya berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, tetapi juga kejahatan internasional lainnya. Setelah itu ada yang keempatnya adalah international crime. Kejahatan
transnasional pertama kali diperkenalkan oleh Philip Jessup dan secara resmi digunakan dalam United Nations Convention Against Transnational Crime tahun 2000. Yurisdiksi atas kejahatan ini terbagi menjadi yang A-nya adalah mandatory jurisdiction, berlaku untuk kejahatan terjadi dalam wilayah negara. Yang kedua, yang B-nya adalah non-mandatory jurisdiction, berlaku untuk kejahatan yang melibatkan warga negara, korban atau pelaku stateless, serta kejahatan yang dilakukan di luar batas negara, tetapi dianggap mempengaruhi wilayah negara tersebut. Menurut Neil Boyster, kejahatan transnasional mencakup berbagai bentuk kriminalitas dan merupakan konsep dalam kriminologi. Intinya kejahatan internasional dan transnasional memiliki cakupan yang berbeda, dengan kejahatan internasional yang lebih berkaitan dengan hukum internasional dan yurisdiksi global, sementara kejahatan transnasional berkaitan dengan yurisdiksi negara dan penanganan kejahatan lintas batas. Jadi istilah yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan internasional dan transnasional tuh berbeda-beda, terbagi menjadi beberapa gitu kan. Yang pertama adalah transnational crime, kejahatan yang melintasi batas negara dan melanggar hukum nasional atau berdampak pada negara lain. Menurut Boyster, kejahatan transnasional adalah fenomena kriminal yang memiliki efek lintas batas dan menjadi perhatian baik secara nasional maupun internasional. Yurisdiksi kejahatan ini ditentukan oleh asas teritorial dan peluasannya berdasarkan teknik yuridis kewarganegaraan atau prinsip proteksi, dan juga mengacu pada prinsip universal. Kejahatan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan internasional, bukan lagi transnasional. Terus yang keduanya itu adalah international delik dan international infractions. Dua istilah yang digunakan oleh Bashoni untuk menjelaskan hierarki kejahatan transnasional. Terus juga international delik merujuk pada delik-delik internasional. International infractions mengacu pada pelanggaran-pelanggaran internasional. Yang ketiga adalah international delinquency. Konsep yang pertama kali dikemukakan oleh Oppenheim mengacu pada pelanggaran internasional yang tidak dikategorikan sebagai kejahatan karena negara yang melanggar tidak dapat dihukum. Sanksi hanya diberikan untuk memperbaiki tindakan yang salah. Yang keempat ada crimes against international law, yaitu kejahatan yang secara langsung melanggar hukum internasional. Yang kelima adalah treaty crimes, yaitu kejahatan berdasarkan perjanjian internasional di mana negara-negara terikat untuk menuntut dan menghukum pelaku kejahatan tersebut. Terus secara umum istilah-istilah ini menunjukkan kompleksitas dalam menentukan yurisdiksi dan kategori suatu kejahatan dalam hukum internasional. Kejahatan transnasional berfokus pada aspek lintas negara, sementara kejahatan internasional lebih berkaitan dengan hukum global dan prinsip yurisdiksi universal. Setelah itu, Boyster membedakan international crimes dan transnational crimes berdasarkan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC. International crimes adalah kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC. Transnational crimes atau treaty crimes adalah kejahatan internasional yang bukan dalam yurisdiksi ICC, tetapi tetap melanggar hukum internasional. Selain itu, terdapat konsep delicta jure gentium yang berasal dari hukum Romawi dan diterjemahkan sebagai law of nation atau hukum bangsa-bangsa. Istilah ini awalnya berlaku bagi seluruh penduduk Romawi dan mencerminkan sistem hukum universal seperti jus gentium, hukum bangsa-bangsa yang berlaku bagi para penduduk Romawi. Jus naturale, hukum alam yang berasal dari filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles. Dalam konteks kejahatan, ancaman terhadap jur gentium dianggap serius. Salah satu contoh kejahatan internasional tertua adalah pembajakan yang sering disebut sebagai piracy de jure gentium. Seiring perkembangan hukum internasional, delicta jure gentium mulai digunakan untuk kejahatan terhadap
masyarakat internasional atau hukum bangsa-bangsa. Istilah ini menggantikan konsep justice humanis. Dalam konteks kejahatan, ancaman terhadap jur gentium dianggap serius. Salah satu contoh kejahatan internasional tertua adalah pembajakan, yang sering disebut sebagai violasi de jure gentium. Seiring perkembangan hukum internasional, istilah delicte jure gentium mulai digunakan untuk kejahatan terhadap masyarakat internasional atau hukum bangsa-bangsa. Istilah ini menggantikan konsep justice humanis generis yang berarti musuh umat manusia, sebuah konsep yang berasal dari hukum Romawi abad ke-16 dan digunakan untuk menggambarkan pelaku kejahatan internasional. Keseluruhan konsep ini menunjukkan bagaimana hukum Romawi dan filsafat klasik hukum internasional modern, terutama dalam mengatur kejahatan yang berdampak pada masyarakat global. Setelah itu ada juga dalam hukum internasional terdapat beberapa istilah kejahatan internasional, yaitu ada yang pertama ada jus cogens crimes, kejahatan yang melanggar prinsip-prinsip hukum tertinggi yang wajib ditaati oleh semua negara. Jus cogens adalah norma hukum yang bersifat pemaksa dan berkaitan erat dengan moral universal. Yang kedua adalah jus cogens international crimes, kejahatan internasional terhadap jus cogens yang memiliki hierarki tertinggi dalam kejahatan internasional. Terus ada juga beberapa istilah terkait kejahatan internasional, itu adalah internasional seperti international crimes strico sensu, international crimes largo sensu, international delicts, international infraction, crimes against international law, treaty crimes, delicta jure gentium, jus cogens crimes, dan jus cogens international crimes memiliki substansi yang sama, yaitu menunjukkan tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional berdasarkan perjanjian atau kebiasaan internasional. Setelah itu ada international delinquencies. Menurut Oppenheim, bukan kejahatan tetapi bentuk pelanggaran internasional. Setelah itu adalah transnational crimes, adalah fenomena kejahatan yang terjadi lintas batas dan tunduk pada yurisdiksi lebih dari satu negara. Kejahatan internasional dapat berkembang dan dikategorikan sebagai kejahatan internasional berdasarkan doktrin dan kebiasaan hukum. Setelah itu ada internasional kejahatan. Internasional kejahatan adalah proses penetapan suatu tindakan sebagai kejahatan internasional melalui doktrin, kebiasaan, atau praktik hukum internasional. Penetapan ini biasanya dilakukan oleh badan atau komite ad hoc yang kemudian mendapatkan persetujuan dalam konvensi internasional yang khusus membahas kejahatan tersebut. Konsep ini bertujuan bagaimana hukum internasional itu terus berkembang dalam mendefinisikan, mengatur kejahatan yang berdampak terhadap masyarakat global. Setelah itu ada internasional kejahatan. Sejak berdirinya PBB, proses penetapan suatu tindakan sebagai kejahatan internasional dilakukan oleh International Law Commission, Komisi Hukum Internasional, yang telah bertugas sejak 1947 untuk mengkodifikasi pelanggaran terhadap perdamaian dan keamanan internasional, serta berbagai isu hukum internasional lainnya. Saat ini, kejahatan internasional telah dikodifikasikan dalam berbagai kejahatan multilateral yang terbagi menjadi dua kategori, yaitu treaty yang secara tegas melarang tindakan tertentu sebagai kejahatan internasional. Contohnya adalah Konvensi PBB tentang pencegahan dan hukuman kejahatan genosida pada tahun 1948. Yang kedua, treaty yang secara tidak eksplisit menyebutkan tindakan terlarang sebagai kejahatan internasional, tetapi mewajibkan negara peserta untuk menuntut atau mengekstradisi pelaku kejahatan berdasarkan hukum internasional. Setelah itu ada unsur penetapan kejahatan internasional. Menurut Bascioni, suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan internasional itu ada 5 unsur.
ada 5 unsur. Yang pertama, salah satunya tindakan yang berakibat signifikan terhadap kepentingan internasional, khususnya perdamaian dan keamanan global seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Setelah itu ada tindakan yang dianggap mengancam nilai-nilai fundamental masyarakat dunia, termasuk pelanggaran yang menyentuh nurani kemanusiaan seperti kejahatan perang dan pembajakan. Setelah itu ada juga yang ketiganya, implikasi transnasional, tindakan yang mempengaruhi lebih dari satu negara dalam perencanaan atau eksekusi seperti pembajakan pesawat udara. Yang keempat adalah ancaman terhadap perlindungan internasional, kejahatan terhadap individu yang melindungi hukum internasional seperti kepala negara asing, diplomat, dan petugas PBB. Setelah itu ada juga pelanggaran terhadap kepentingan internasional, kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori pertama dan kedua tetapi tetap diskriminasi secara internasional seperti pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Karakteristik kejahatan internasional menurut Basionius itu ada 8. Yang pertama adalah kriminalisasi tindakan tertentu, perbuatan yang dilarang dan dikategorikan sebagai kejahatan internasional. Yang kedua, hak atau kewajiban untuk menuntut. Negara memiliki kewajiban atau hak untuk mengajukan tuntutan terhadap pelaku. Yang ketiga, hak atau kewajiban untuk menjatuhkan pidana. Negara memiliki kewajiban atau hak untuk memberikan hukuman bagi pelanggar. Yang keempat, hak atau kewajiban untuk mengekstradisi. Negara dapat menyerahkan pelaku kejahatan terhadap yurisdiksi lain. Yang kelima, kejahatan internasional dalam proses hukum meliputi bantuan yurisdiksi, penuntutan, dan pembidanaan lintas negara. Yang keenam, dasar yurisdiksi kriminal, menetapkan hukum internasional yang berlaku atas suatu kejahatan. Yang ketujuh, pembentukan Mahkamah Pidana Internasional atau Tribunal Internasional, lembaga yang menangani kejahatan internasional. Yang ke-8 adalah penghapusan pembelaan berdasarkan perintah atasan. Pelaku tetap bertanggung jawab meskipun mengikuti perintah dari pihak yang berwenang. Kritik Romilly Adams terhadap konsep Basionius. Adams mengkritik bahwa konsep Basionius mengabaikan eksistensi negara sebagai entitas dengan batas teritorial. Yang kedua, kriminalisasi tindakan tertentu, menghadapi kendala ratifikasi yang berbeda di setiap negaranya. Karakteristik lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban negara juga menghadapi tantangan akibat perbedaan hukum pidana internasionalnya. Menurut penulis, karakteristik kejahatan internasional yang dikemukakan Romilly Atmasamita hanya mencakup international crime stricto sensu, yaitu kejahatan internasional dalam arti sempit seperti agresi, genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang. Penulis tidak sepakat dengan pandangan bahwa bahwa Mahkamah Pidana Internasional atau ICC tidak mengakui sepenuhnya prinsip kedaulatan negara. ICC berfungsi sebagai perangkap yang hanya mengambil ahli kasus ketika negara terkait tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku. Jika negara mampu dan bersedia menangani kasus tersebut, ICC tidak memiliki yurisdiksi jalan dengan asas au dedere au punere. Berdasarkan internasional kejahatan dan karakteristik yang telah dikembangkan, hukum pidana internasional mengakui adanya hierarki atau tingkat kejahatan hingga tahun 2003. Berdasarkan konvensi internasional sejak tahun 1812 terdapat 28 kategori kejahatan diantaranya salah satunya adalah agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kepemilikan atau penggunaan senjata ilegal, pencurian bahan nuklir, dan juga tentara bayaran. Berdasarkan konvensi internasional hingga tahun 2003 terdapat beberapa kejahatan internasional yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran serius terhadap hukum internasional. Salah satunya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan seperti
apartheid, perbudakan, dan penyiksaan. Kejahatan transnasionalnya adalah seperti pembajakan, terorisme, perdagangan narkoba, dan kejahatan terorganisir. Dan juga pelanggaran terhadap lingkungan internasional, sumber daya, dan keselamatan global, termasuk pemalsuan, pencucian benda berharga nasional, dan kejahatan terhadap personal PBB. Menurut Basionius, membagi kejahatan internasional menjadi beberapa tingkatan, dengan kategori tertinggi disebut sebagai international crimes, yang merupakan bagian dari jus cogens, norma hukum yang bersifat pemaksa dan fundamental dalam hukum internasional. Dan juga Basionius mengembangkan kejahatan internasional menjadi dua tingkat utama berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi. Yang pertama adalah international crimes, kejahatan tingkat tertinggi yang termasuk dalam jus cogens, yaitu norma hukum yang bersifat pemaksa dan melindungi perdamaian serta nilai-nilai kemanusiaan fundamental. Contohnya agresi, genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kepemilikan atau penggunaan senjata ilegal, pencurian bahan nuklir, apartheid, perbudakan, dan praktik terkait penyiksaan dan melakukan tindak manusiawi. Yang kedua, international delik, kejahatan yang melibatkan atau mempengaruhi lebih dari satu negara, baik dari segi korban maupun dampaknya terhadap kepentingan internasional. Salah satunya contohnya pembajakan pesawat, kejahatan terhadap personal PBB, penyalahgunaan layanan, serangan menggunakan bahan peledak, kejahatan terorganisir, pendanaan terorisme, pencurian atau perusakan benda berharga nasional. Dan juga dalam hukum pidana internasional, international infraction merupakan kategori kejahatan yang tidak termasuk dalam international crimes atau international delik. Terdapat 4 kejahatan yang masuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah kejahatan internasional materi cabul, duanya pemalsuan dan pemalsuan uang, tiganya gangguan terhadap kabel bawah laut, yang keempatnya suap terhadap pejabat publik. Dan juga ada dinamika hierarki kejahatan internasional. Menurut Basionius, tidak semua kejahatan yang dikategorikan dalam international crimes selalu berkorelasi dengan penegakan hukum pidana internasional yang termasuk dalam hierarki tertinggi, yaitu ada 4 yang termasuk dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional ICC: agresi, genocide, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang. Selain itu, hierarki kejahatan internasional dapat berubah berdasarkan perkembangan doktrin hukum internasional, kebiasaan, dan konvensi. Kejahatan yang sebelumnya hanya dikatakan sebagai international infraction dapat berkembang menjadi international delik, bahkan masuk dalam international crimes jika dianggap memiliki dampak yang lebih luas terhadap masyarakat global. Beberapa kejahatan internasional, salah satunya adalah genosida, yaitu dalam bahasa Yunaninya ras, bangsa, atau etnis yang membunuh gitu kan. Genosnya ras, bangsa, dan etnis, cidenya membunuh. Istilah genosida pertama kali diperkenalkan oleh Raphael Leckim pada tahun 1944 dalam bukunya Axis Rule in Occupied Europe. Ini mendefinisikan genosida sebagai rencana yang terorganisir untuk menghancurkan fondasi kehidupan suatu kelompok nasional dengan tujuan memusnahkan kelompok tersebut melalui penghancuran institusi politik, sosial, budaya, bahasa, dan yang lainnya. Kejahatan terhadap kemanusiaan jadi pertama kali digunakan dalam deklarasi bersama Prancis, Inggris, dan Rusia pada 24 Mei 1915 untuk mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Turki, kekejaman yang dilakukan selama perang terhadap populasi Amerika di Turki. Oleh deklarasi tersebut, pembantaian terhadap populasi Armenia dikenal dengan istilah crimes against civilization dan humanity. Konsep ini menjadi dasar dalam hukum internasional untuk mengadili kejahatan besar yang dilakukan terhadap
populasi sipil seperti pembunuhan massal, penyiksaan, perbudakan, dan deportasi secara paksa. Kedua kejahatan ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan sering menjadi fokus pengadilan internasional seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan juga resolusi Majelis Umum PBB 26 November 1968 menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat menjadi baik dan masa perang maupun damai. Definisi ini mengacu pada Piagam Tribunal Militer Internasional Nuremberg 1945 dan beberapa resolusi PBB lainnya. Yang pertama adalah kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup pengusiran bersenjata, pendudukan, apartheid, dan genosid. Sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosid 1948, kejahatan ini tetap dapat dihukum secara internasional meskipun tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan dalam hukum domestik negara tempat kejahatan terjadi. Setelah itu ada kejahatan perang, merupakan salah satu kejahatan internasional tertua bersama dengan pembajakan. Kasus yang pertama diadili dalam hukum internasional adalah Peter von Hagerbach di Jerman 1974. Ia diadili oleh 28 hakim dari negara-negara Persekutuan Roma atas pembunuhan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap hukum Tuhan dan manusia. Dan juga ada Perang Dunia I juga mencatat banyaknya kasus kejahatan perang termasuk yang dilakukan oleh Jerman saat menginvasi Belgia, di mana warga Belgia dideportasi dan dijadikan budak perang. Terima kasih yang sudah menyaksikan video yang sudah saya jelaskan itu. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Semoga materi yang saya jelaskan bermanfaat.